Gue sempat lihat kekecewaan dari pemain-pemain City waktu kalah di Champions League. Besok melawan Liverpool ini akan jadi ajang pelampiasan mereka. Jadi fokus dan energinya akan dikasih ke Liverpool. Ketemu lagi dengan gua Reza di Set Piece Football Podcast. Hari ini gua akan ngajak teman-teman Set Piecer untuk memberikan review mengenai beberapa pertandingan di Liga Eropa yang akan berlangsung pekan ini. Kita akan lihat nanti big match yang seru di EPL, kemudian nanti kita lihat duel yang sengit di Serie A, dan tentunya ada partai klasik di La Liga. So, tonton video ini sampai habis ya. Ya, EPL minggu ini akan menghadirkan big match antara dua juara di dua musim terakhir, antara Liverpool versus Manchester City. Ya, yang menarik tentunya bahwa saat ini kondisi Liverpool sebagai pemimpin klasemen di EPL, di mana diikuti oleh City, ya, dan mereka berdua ini sama-sama nggak pernah kalah di 5 pertandingan terakhir di EPL. Kita tahu bahwa Liverpool minggu lalu itu diimbangi Brentford 3-3, sementara City menaklukkan Chelsea 1-0. Ya, dari 5 pertemuan terakhir, head-to-head di antara keduanya, kita tahu bahwa City menang 3 kali atas Liverpool, baru sekali draw dan sekali kalah ya. Tapi yang menarik adalah bahwa di musim ini, di seluruh ajang dari 9 laga itu Liverpool belum pernah kalah. Dan Liverpool sedang tajam-tajamnya ini dengan 26 gol di 9 laga. Bahkan di 6 pertandingan terakhirnya kalau gua nggak salah itu minimal mereka cetak 3 gol ya. Jadi ada 20 gol kurang lebih di periode itu gitu ya. Dan Mo Salah ini sedang bagus-bagusnya ya. Dia sedang dalam peak performance, dia sangat pede, lagi tajam-tajamnya, dan rasanya kehadiran kembali Virgil van Dijk di Liverpool ini buat Salah sepertinya merasa agak pede bahwa Liverpool ini bisa juara IPL lagi. Ya, kalau di kubu Liverpool pada pertandingan pekan ini akan kehilangan bek kanan andalan mereka, Trent Alexander-Arnold yang mengalami cedera. Selain itu, Liverpool juga belum bisa diperkuat oleh Thiago Alcantara ya. Sama, isunya juga masih cedera. Sementara di kubu City, itu Ilkay Gundogan belum bisa bermain, dan berpotensi di pertandingan ini Jack Grealish akan ditarik ke tengah untuk menggantikan posisi Gundogan ya. Selain Gundogan, rasanya City juga masih akan kehilangan Benjamin Mendy karena kasus ya, dan Zinchenko ya, selama 3 pertandingan terakhir gue rasa belum pernah dipasang. Ya, dengan absennya Alexander-Arnold ini, biasa dari sisi penyerangan yang bisa di-build up bagus dari sisi sayap tentunya akan mengalami penurunan ya. Dan ini Liverpool melawan City ya, melawan City yang kuat dalam bertahan dan kuat dalam menyerang. Sehingga gue melihat di pertandingan ini tentunya City akan bisa lebih mendominasi lah. Yang perlu diwaspadai oleh Liverpool justru sebenarnya adalah motivasinya Manchester City nih, yang kemarin habis kalah lawan PSG di Champions League ya. Liverpool sendiri kan baru menang tuh 5-1. Nah, kenapa gue bilang begitu? Karena kemarin gue sempat lihat kekecewaan dari pemain-pemain City waktu kalah di Champions League, dan salah satu pemainnya, si Ruben Dias, bilang bahwa besok melawan Liverpool ini akan jadi ajang pelampiasan mereka. Jadi fokus dan energinya akan dikasih ke Liverpool. Nah, cuma memang kita tahu ya bahwa masalah di Manchester City sendiri selama ini mereka bisa build up serangan dengan baik ya, ngalirin bola, possession selalu tinggi, kemudian create chances ya kan. Artinya permainannya selalu atraktif lah. Cuma memang converting itu menjadi gol itu yang selama ini masih jadi kendala ya, karena City belum punya pemain nomor 9 yang benar-benar oke, yang punya variasi gitu ya. Jadi pertandingan ini kalau gue lihat akan ditentukan oleh sejauh mana Gundogan, Jesus, kemudian Grealish itu bisa menembus pertahanan Liverpool. Karena gue lihat Liverpool kita nggak bisa remehkan juga, sisi pertahanannya bagus, kemudian pemain tengahnya gue rasa cukup bisa mengimbangi. Sehingga gue prediksi ini akan jadi duel sengit ya, akan jadi duel sengit walaupun nggak menentukan. Ya, kenapa gue bilang nggak menentukan? Karena ini musim baru jalan, EPL baru jalan, dan jalan masih panjang gitu ya, jalan masih panjang. Artinya siapapun yang menang atau siapapun yang kalah, ini masih bisa bernafas, masih banyak lah peluangnya ke depan. Cuma di game ini prediksi gue, City akan mendominasi, hasilnya mungkin akan draw ya, karena ini main di Anfield, atau City bahkan bisa menang tipis. Ya,
ya City akan menang tipis. Tapi sekali lagi set piecer ya, kita tahu gimana anchor-nya Anfield, so kita saksikan sama-sama pertandingannya besok. Kenapa City lebih sedikit gue jagokan ya, walaupun Liverpool itu straight win dan belum pernah kalah ya, karena kita tahu kemarin di Champions League walaupun City kalah sama PSG tapi mainnya tetap bagus, tetap nyiptain banyak peluang ya, masalahnya hanya di converting menjadi gol aja ya. City tetap tampil atraktif, sementara Liverpool sendiri setelah mereka juara EPL permainannya mulai kebaca ya. Klopp tetap dengan gayanya, tetap dengan metodenya yang Salah, Mane dan Firmino juga belum optimal ya, sehingga walaupun dari sisi performance terakhir ya, current performance itu Liverpool lebih oke, cuman rasanya City itu masih jadi salah satu tim yang paling tangguh di EPL. Kalau kita lihat Liverpool City ini sih ya kelasnya nggak jauh beda lah ya, tapi gua rasa City saat ini lebih berkelas lah ya, lebih berkelas. Gua nggak bilang Liverpool jelek, Liverpool sangat oke, City juga luar biasa, sehingga ini akan tetap sengit. Cuma gua lihat mentalnya, permainannya City lebih unggul. Ya, jadi apa yang digunakan oleh Liverpool selama ini untuk menang di Champions League atau di PL, rasanya ketemu barisan belakangnya dan barisan tengahnya City masih cukup susah, masih cukup sulit. Ya, di Serie A sendiri pada pekan ini akan menghadirkan duel yang cukup seru antara Atalanta versus AC Milan. Ya, kenapa gue bilang seru? Karena baik Atalanta dan AC Milan ini menghadirkan permainan yang atraktif ya. Dan Milan itu nggak pernah kalah di 5 pertandingan terakhirnya di Serie A. 4 kali menang dan 1 kali draw, itu pun melawan Juventus. Saat ini Milan lagi dalam posisi yang bagus di Serie A, di peringkat kedua dengan 14 poin. Sementara di Liga Champions, sebagaimana prediksi set piece ya di edisi Liga Champions, Milan ini masih menempati juru kunci dengan 0 poin. Nah, Atalanta sendiri saat ini di Liga Italia itu masih berada di peringkat ke-7 ya, dan hanya kalah sekali sih rasanya waktu itu melawan Fiorentina ya di bulan September. Nah, di Champions League Atalanta sebagai salah satu wakil dari Serie A ini cukup baik, saat ini memimpin grup F bahkan ya, dan kemarin menang atas Young Boys 1-0. Ya, kita tahu sendiri bahwa Atalanta sudah beberapa musim terakhir nih main juga di Champions League, dan penampilannya nggak jelek untuk sebagai seorang wakil yang baru ya dari Serie A gitu. Nah, ini tentu akan membawa semangat yang sama ke Serie A, di mana di Serie A pun sudah dalam beberapa musim terakhir Atalanta ini jadi salah satu kontender ya, mengganggu eksistensi Big Seven-nya Serie A gitu. Ya, kalau kita lihat dari head to head Atalanta versus AC Milan, dari 5 pertemuan terakhir itu lebih banyak ke Atalanta yang menang ya. Atalanta kalau gua nggak salah udah menang 3 kali, cuma pernah seri sekali, dan AC Milan menang sekali. Dan set piecer mungkin nggak lupa ya, waktu itu bahkan Atalanta pernah cukul AC Milan 5-0 ya. Ya, Milan pernah punya sejarah di bantai itu ya, 5-0. Walaupun waktu itu kalau gua kirim teks tuh ke teman gua yang Milanisti, gua tanya, gimana? Oh, biasa aja. Milan pernah menang 6-0 lawan Inter. Jawabannya gitu. Pada pertandingan pekan ini, AC Milan akan mendapatkan suntikan yang sangat baik ya, karena back andalannya Simon Kjaer, kapten timnas Denmark, ini akan kembali tampil setelah di 3 partai sebelumnya nggak ada karena cedera gitu ya. Nah, sementara Alessandro Florenzi yang kemarin kita lihat sudah bermain beberapa kali bersama AC Milan, justru besok nggak bisa tampil karena akan menjalani operasi ya. Sementara dari kubu Atalanta, salah satu midfielder andalannya Robin Gosens, kita tahu di timnas Jerman, itu kemarin waktu pertandingan Champions League melawan Young Boys itu harus ditarik keluar, sehingga kita ragu di pekan ini dia akan tampil bersama melawan AC Milan. Nah, pertandingan sendiri kalau menurut prediksi gua set piecer ini akan berjalan seru. Kenapa? Karena kita tahu Atalanta ini tim yang kolektif ya, kolektif, menyerang dan sangat produktif. Bahkan di Serie A dalam beberapa tahun terakhir, ngobrolin Atalanta pasti ngobrolin produktivitas gol gitu ya. Di bawah asuhan Gianpiero Gasperini memang Atalanta berubah wujud ya, menjadi salah satu tim yang menakutkan dari segi penyerangan.
Nah, nanti 3-4-2-1-nya Atalanta ini akan bertemu 4-2-3-1-nya Milan. Yang saat ini Milan, gue nggak ngobrolin Giroud, Ibra yang sudah tua ya katanya ya, tapi yang menariknya Milan nih amunisi-amunisi mudanya juga sangat menjanjikan. Kita kemarin lihat Saelemaekers, Rafael Leao, kemudian yang paling kalau gue paling spot sih sebenarnya Brahim Diaz. Ya, ini paling menjanjikan dan dia menjadi salah satu pemain penentu di AC Milan saat ini. Ya, jadi ini akan jadi duel yang sangat sengit. Nah, gimana jalannya pertandingan nanti? Gue lihat Atalanta memang akan coba dari awal, sebagaimana pertandingan mereka biasanya itu akan menyerang dari menit awal, ya. Dan respon AC Milan di 45 menit pertama ini akan menentukan hasil game ini, ya. Kalau AC Milan bisa survive, ya, bahkan bisa curi gol, maka ada peluang karena Atalanta biasanya ketika sudah kebobolan itu nafasnya tidak terlalu panjang gitu ya. Makanya mereka coba dominasi dari awal, coba scoring sebanyak mungkin. Nah, tapi salah satu concern gue adalah karena AC Milan kemarin habis kalah di Champions League melawan Atletico ya, dan sebelumnya juga kalah melawan Liverpool. Jangan sampai dua kekalahan di UCL ini, di mana sekarang masih ada di juru kunci ya AC Milan. Nah, ini jangan sampai terbawa ke Serie A ya, jangan sampai terbawa ke Serie A sehingga mempengaruhi moral tim, motivasinya, ya jangan sampai membebani. Ya. Oleh karena itu, gua prediksi Atalanta sedikit punya keunggulan untuk mencuri itu sebenarnya. Ya, jadi feeling gua di game ini Atalanta akan memberikan kekalahan pertama untuk AC Milan. Tapi it's okay, kenapa? Gue lihat AC Milan juga butuh kalah. Ya, sebuah tim yang kalah itu tentunya nanti akan ada introspeksi, ya, ada improvement ya. Ya, gue rasa ini butuh kalah. Kalau kita lihat musim lalu AC Milan begitu dikdaya di Serie A sampai pertengahan musim, bahkan sampai juara paruh musim, tapi kemudian akhirnya di menit-menit akhir itu disalip gitu ya, dan akhirnya belum juara. Jadi sebuah tim gue rasa juga perlu kalah. Nah, sementara dari La Liga di Spanyol, kita tahu pekan ini juga akan tersaji duel klasik antara Atletico Madrid melawan Barcelona. Ya, kalau kita menilik 5 pertandingan terakhirnya Atletico ya, Atletico ini kan juara bertahan La Liga sebenarnya, Set Piser ya. Tapi mereka hanya 2 kali menang di 5 pertandingan terakhir ya. Bahkan pekan lalu ya dikalahkan oleh Alaves 1-0. Sehingga saat ini masih ada di posisi 4 klasemen. Nah, di Champions League juga Atletico menurut gue sih belum konsisten ya. Di awal 0-0 lawan Porto. Kemarin walaupun menang lawan AC Milan, cuma gue lihat dari sisi permainan AC Milan lebih bagus dan nggak diuntungkan oleh kartu merah ya. Sehingga menangnya sih cukup beruntung menurut gue Atletico. Sehingga belum konsisten lah belum konsisten performanya Atletico di musim ini. Nah, Barcelona juga sama jeleknya, bahkan lebih parah gitu ya. Di La Liga sempat ditahan oleh tim kecil seperti Cadiz, Granada ya kan. Dan minggu lalu kita tahu di Champions League Barca itu ditumbangkan Benfica 3-0 ya, dan sekarang ada di posisi juru kunci ya, belum pernah menang, kebobolan 6 kali, poin 0 gitu ya. Sehingga di baik Atletico maupun Barca gue rasa saat ini lagi benar-benar drop. Jadi pertandingan ini harusnya jadi momentum baik buat Atletico maupun Barcelona itu untuk membangkitkan kembali gairah mereka, paling nggak at least di La Liga lah. Ya, karena kita tahu Barcelona ini selalu berapa kali menang La Liga di periodenya Messi, kemudian Atletico juga selalu jadi kontendernya Madrid dan Barca ya, dan bahkan musim lalu mereka juara. Jadi pertandingan ini sebenarnya lebih menentukan dari sisi moral, maksud gue siapapun yang menang itu akan punya perasaan bahwa mereka akan kembali ke kelasnya, kembali bisa bersaing. Kalau kita bicara head to head antara Atletico Barcelona selalu menghadirkan duel yang sengit, duel yang seru ya, karena kita tahu di 3 pertandingan terakhir mereka itu 2 kali berakhir draw ya, dan hanya sekali Atletico menang. Jadi cukup berimbang lah di antara keduanya. Nah, tapi memang kondisi tim saat ini kalau kita lihat Barcelona akan menghadapi Atletico yang diperkuat oleh 2 mantan pemain mereka, Antoine Griezmann yang pindah musim ini, kemudian ada juga Luis Suarez ya, sehingga Barcelona ini gue lihat akan menghadapi tantangan yang lumayan seru nih ya. Dan kita tahu bahwa tim asuhannya Simeone ini belum kembali ke ritmenya ya, belum kembali ke Atletico yang kita kenal lah dalam 5-10 tahun terakhir gitu. Nah, kalau dari kubu Barca sendiri, Set Piser juga mungkin lihatlah pertandingannya Barca di La Liga, di Liga Champions ini seperti bermain tanpa haluan, banyak sekali PR di mana-mana ya dari sisi permainan.
Gua sendiri sih melihat bahwa Ronald Koeman ini sebenarnya gue nggak pernah nganggep Ronald Koeman ini sebagai pelatih yang luar biasa cocok buat Barca. Nggak sama sekali. Ya, duel ini akan jadi memang duel dua tim besar yang sedang terluka, ya. Dan kabarnya memang apapun hasilnya pertandingan ini, baik Barcelona bisa menang atau kalah, ya, Ronald Koeman tetap akan dipecat oleh manajemen, ya, sehingga dia nggak akan lagi bisa tersenyum seperti pertandingan kemarin, ya. Nah, prediksi gua sendiri bahwa memang sulit karena dua-duanya sedang dalam momentum yang nggak bagus. Tapi rasanya Atletico bisa mengambil keunggulan atas itu sehingga prediksi gue Atletico akan menang tipis 1-0 atau 2-1. Demikian Set Piece review dan ulasan dari kami. Kalau teman-teman Set Piece punya pendapat yang lain, opini yang lain, atau mau ngasih prediksi juga silahkan. Jangan ragu mampir ke kolom komen di channel kami. Dan jangan lupa subscribe guys, karena kami akan buat video-video dan konten yang lebih menarik seputar pertandingan di Liga Champions, EPL, Serie A, La Liga, dan semua Liga Eropa. Oke, demikian rasanya kali ini. Sampai ketemu lagi di Set Piece. Tetap sehat. Set Piece!